bersama saya Ninolarius. Kali ini saya ingin membahas tentang PCB lampu, kerusakan-kerusakan pada PCB lampu. Umumnya itu yang rusak adalah kacanya menghitam. Akan tetapi kalau cuma diganti kacanya saja itu akan menghitam lagi. Jadi umpama Anda servis pemula, Anda cek mesinnya nyala, lalu Anda pasang, ganti kaca saja, itu beberapa hari akan mati kembali. Sedangkan servis lampu itu kalau kita nggak berani garansi, itu orang nggak akan mau servis sama kita. Jadi kita harus berani garansi. Nah, kalau kita umpama kita menggaransi 1 bulan, lalu berapa hari itu mati kembali, otomatis resiko kita harus memperbaiki lagi tanpa harus membayar. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu supaya kita sendiri tidak rugi, itu kita harus memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Kalau misalkan kacanya emang hitam mati, kita nggak cuman ganti kacanya saja, tapi juga elko-nya kita ganti. Kita lihat mesin bekasnya tadi umpama 5,6 mikro seperti ini ya. Nah, kita ganti dengan 5,6 mikro yang baru. Karena kalau elko itu bocor ya otomatis kaca lampu akan menghitam. Sedangkan kebocoran pada elko itu kadangkala tidak terlihat. Bisa dicek menggunakan multitester. Tapi kalau misalkan kita males ngecek, kita nggak paham ngecek, kita ganti saja dengan elko yang baru yang ukurannya sama. Nah, kita gunakan yang ukurannya sama, seperti itu ya. Jadi biar kita namanya orang usaha, biar kita nggak rugi, nggak garansi. Nah, itu pengalaman saya dulu seperti itu. Jadi ketika saya nyervis, saya belum pengalaman, saya tidak ganti elko-nya, akhirnya berapa hari kemudian lampu itu mati kembali. Nah, karena saya kemarin udah bilang garansi, otomatis ya saya garansi. Akhirnya saya nggak dapat untung, malah buntung. Nah, jadi pengalaman saja supaya Anda tidak mengalami hal seperti itu. Kerusakan lampu itu umumnya ada pada kacanya, namun juga perlu diganti komponennya. Biasanya kalau nggak elko ya milar, kalau nggak milar ya resistor, kalau nggak resistor ya dioda, kalau nggak dioda ya trafo. Nah, antara lain itu kerusakannya seperti itu ya pada lampu. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Sekarang kita akan tes PCB lampu ini nyala atau tidak, rusaknya di bagian mana. Kita akan coba. Tentunya kalau Anda ingin mencoba, Anda harus memiliki alatnya terlebih dahulu, dan cara membuat alatnya itu ada di video saya sebelumnya. Karena alat ini nggak dijual di toko, nggak ada. Harus merangkai sendiri, harus membuat sendiri. Nah, sekarang kita akan coba PCB ini mati atau nyala dan bagaimana cara memperbaikinya. Kita tes pakai cara awam saja ya. Seumpama kita bingung gimana cara ngetesnya, jack buaya ini kita pasang di mana saja. Nah, kita ngawur saja nggak masalah. Yang paling kiri dengan yang paling kanan kita pasang seperti ini.
Sekarang kita coba aliri listrik. Nah, kita kalibrasi dulu alatnya ya. Alatnya normal. Sekarang kita coba. Tidak nyala. Coba kita geser salah satu. Bisa yang sini, bisa yang sini. Ternyata setelah kita geser itu tetap tidak menyala. Kita geser ini, kita kembalikan lagi ke yang sebelah kiri, paling kiri tadi ya. Sekarang yang kita geser yang paling kanan ke sebelahnya. Kita coba. Ternyata tidak menyala juga. Sedangkan seharusnya kalau mesin lampu itu normal, itu diantara ini itu harusnya menyala. Nah, sekarang kita cek dengan cara lain. Coba kita tempelkan alat ini ke kabel yang hitam ini. Satu di sini, satunya di sini. Nah, seandainya yang mati itu resistornya 680, itu lampu ini akan nyala kedip-kedip. Lampu yang buat ngetes ini akan nyala kedip-kedip, tapi ini tidak menunjukkan percikan listrik sama sekali. Sekarang kita coba kabel yang merah ini, yang merah kita aliri listrik dengan elko. Lampu ini nyala, tapi karena ini elko ini tidak seharusnya kita aliri listrik di sini karena bisa panas sekali ya. Jadi kita hanya tempel saja. Nah, seperti ini saja. Nah, kalau kelamaan ini akan meledak karena panas. Nah, kalau lampu ini nyala, kita sambungkan ke elko. Lalu yang rusak yang bagian mana? Nah, yang rusak itu berarti ini kan ada kabel dua. Kalau kita tempel yang sini dengan elko nyala, berarti yang rusak yang merah. Kalau yang kita tempel yang merah dengan elko nyala, berarti yang mati yang hitam. Nah, kita tinggal ganti saja yang hitam. Kita lepas dulu ya, pakai solder. Ini kalau misalkan normal posisi kabel hitam ini tidak putus, itu nyala. Tes seperti ini nyala. Lihat ini ya. Itu tidak nyala. Kita coba yang baru. Nah, lampu yang kuning ini menyala, berarti ini normal atau nyambung. Kabel hitam ini kabel apa? Kabel hitam ini ada resistornya. Nah, resistor ini fungsinya apa? Kalau misalkan listrik di rumah Anda itu tidak stabil, naik turun misalkan melebihi 220 volt,
maka resistor yang ada di dalam kabel ini putus. Resistor yang ada di kabel ini putus, sehingga komponen kelistrikan seperti transistor, resistor, trafo itu tidak sampai putus. Nah, seperti itu, ini fungsinya. Nah, sekarang kita coba apakah nyala atau tidak ya. Kita pakai kaki yang kedua dari kiri sama yang paling kanan. Nah, sekarang sudah menyala ya. Sudah menyala. Nah, jadi kalau kita sambungkan ke elko, alat ini nyala, berarti yang putus resistornya, resistor yang ada di kabel hitam ini. Tinggal kita ganti saja dengan resistor yang baru. Itu cara memperbaiki PCB lampu yang resistornya mati. Resistor ini fungsinya untuk memperkecil arus sehingga lampu tidak memakan banyak setrum ya. Nah, sekian dari saya cara memperbaiki PCB lampu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.